Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pemirsa Mufid TV rahimakumullah, khususnya para peserta program MIA, Mufid Islamic Academy. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ilyatut Thalibil Ilmi, karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Kepada Ustaz Muflis Safitra, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol mashkur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita langsung ke poin ke-10 dari adab-adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri yang kita baca dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Dan pada buku ini kita ambilkan intisarinya saja dan insyaallah akan kita terbitkan dalam buku Intisari Hilyah Thalibil Ilmi. Poin 10 silakan. Poin ke-10, menjauhi sikap bermewah-mewahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya hidup sederhana adalah bagian dari iman. Peganglah wasiat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hindarilah kebiasaan bermewah-mewahan dan gaya hidup orang kafir ajam. Biasakan hidup prihatin dan kerja keras. Berpalinglah dari gaya hidup yang penuh kepalsuan, yang menjadikanmu cengeng dan lemah, menjeratmu dengan ilusi kehidupan dan membuatmu sibuk dengan dandan dan fashion. Jangan sekali-kali menggunakan pakaian kekanak-kanakan. Berpakaianlah yang sederhana sesuai dengan tuntunan syariat yang dibarengi dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Nabi SAW bersabda, al-badadatu minal iman. Hidup sederhana itu merupakan bagian dari keimanan. Juga kata Umar bin Khattab, iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam. Hindarilah sikap-sikap hidup yang suka bersenang-senang dan gaya hidupnya orang-orang kafir ajam. Saya katakan kafir ajam karena kalau muslim ajam maka dia sama saja seperti Arab muslim. Karena Islam itu tidak hanya di kalangan Arab, tetapi semua orang yang mengaku dirinya muslim, maka keislaman yang harus mereka bangun adalah sama. Kita dilarang untuk mengikuti gaya-gaya hidupnya orang-orang kafir. Biasakan untuk hidup dengan hidup yang bekerja, bukan enak-enakan saja. Hidup prihatin, apalagi di masa-masa di mana kita sulit ekonomi. Maka orang-orang yang terbiasa kerja keras, dia akan survive. Orang yang terbiasa hidupnya nyaman, ketika tiba-tiba usahanya diterpa, musibah, pandemi, stop, ya, kehilangan pangsa pasar, apa yang terjadi? Mereka akan linglung, akan kebingungan, bahkan bisa jadi stres, malah bunuh diri. Ya. Tapi kalau kita terbiasa untuk hidup yang memang hidup prihatin, maka insya Allah akan mudah dalam menghadapi masa-masa sulit. Saya cerita sedikit. Waktu masih bujang, ceritanya ada dua pilihan akhwat lah. Yang satu anak orang kaya raya, sedangkan yang satu adalah dari desa, yaitu istri saya yang sekarang. Dimana waktu saya pergi menikah pun, untuk dapatkan sinyal telepon itu harus pergi dari rumahnya sekitar 5 kilo. Masya Allah. Jauh saja. Ya berarti desa toh. Desa. Ya. Waktu menghadapi dua pilihan yang saya agak bingung, maka saya ngomong sama salah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu bilang, kalau dua-duanya agamanya baik, tentu saya lebih pilih yang hidupnya desa. Kenapa? Karena anak orang kaya, kalau suatu saat kamu susah hidup bersama. Ya. Dia mungkin akan meninggalkan kamu. Tapi kalau yang terbiasa hidup di desa, terbiasa hidup sederhana, kamu susah, dia pun akan bersama kamu. Disebutkan juga oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid, berpalinglah dari gaya hidup yang penuh kepalsuan, yang menjadikanmu cengeng dan lemah, menjeratmu dengan ilusi kehidupan dan membuatmu sibuk dengan dandan dan fashion.
Contohnya orang-orang yang mungkin terbiasa untuk melihat dunia ini dengan orang-orang yang ada di atasnya. Lihat orang punya rumah terus, kapan ya punya begini juga. Lihat orang punya mobil, kapan ya. Lihat orang punya ini, kapan ya. Lihat orang lihat handphonenya bagus, kapan ya. Ya, itu akan mudah terjerat pada ilusi kehidupan, dan kadang-kadang kalau tidak diukur dengan kemampuan, orangnya akan jadi nekat. Contoh, gaji cuma 3 juta, mau nekat mau berhutang riba demi dapatkan mobil Mini Cooper misalnya. Cuman gaji 2,5 juta, mau mimpi pengen punya rumah lantai 2 di komplek elit. Ya. Kadang-kadang jatuh ke dalam riba. Contoh yang lain, kita kadang lihat orang itu karena terjerat dalam kehidupan yang ilusi. Kita lihat barang-barangnya pun semua ilusi. Antum lihat ada orang motornya mantap tapi kredit. Antum lihat orang pakai punya mobil tapi belum lunas. Antum lihat ada orang punya rumah KPR, riba. Itu ilusi semua. Mendingan sesuai dengan kemampuan, nabung, beli. Tidak terjerat dengan utang. Tidak dikejar-kejar orang. Gitu. Disebutkan juga tadi, jangan membuat kita sibuk dengan dandan dan fashion. Ya. Nanti lihat kaca sedikit, nggak bisa lihat kaca dikit, langsung ya. Dikit lagi, lewat kaca gitu. Lewat depan toko yang banyak etalase kaca, lihat mukanya lagi. Dikit kaca, rambut. Ya. Dandan terus. Ya, dandan terus. Ya. Sini sisir, di tas sisir. Ya. Makanya sebagian ulama ada yang membenci laki-laki tukang sisir. Ya. Yang sedikit-sedikit menata rambut, berdandan. Tapi saya juga tidak mengatakan nata rambut itu tidak usah. Ya. Tapi yang saya maksudkan adalah terlalu banyak. Ya. Kita sibuk dengan fashion dan rambut. Allahu a'lam. Kemudian pakaian yang sederhana, yang sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga tidak mesti antum berpakaian dengan pakaian yang mahal. Sekiranya, ini kalau anak pribadi ya, tapi anak tidak ingin mengeneralisir. Kalau kita bisa dapat baju yang dengan harga 100.000 pun sudah bagus, dengan kain yang sebenarnya sudah oke. Kita tidak mesti dengan merek tertentu sih sebenarnya. Ada orang demi merek itu 500 pun gak ada masalah, karena fanatik dengan merek. Dalihnya biasanya adalah ini kan kenyamanan. Ya. Sebenarnya tidak juga, kain kan di mana-mana ya. Kain apa sih yang mau diinginkan untuk kenyamanan itu? Orang lebih banyak terpaku pada merek, karena dengan merek tertentu image akan naik misalnya. Prestis kali itu. Ya, makanya antum kokonya antum ya. Ana pribadi, kalau antum lihat misalnya di baju-baju yang ana punya, itu nggak ada harus merek-merek khusus. Ya. Kadang-kadang beli di Bandung harga 100.000. Kalau ke Jogja misalnya lewat dekat Solo pernah punya baju 30.000. Gitu. Karena bagi ana yang penting baju ini sesuai dengan syariat, sudah nyaman, tidak mesti dengan merek-merek, apalagi yang mahal-mahal. Nah, kita jeda dulu, silakan. Demikian para pemirsa Mufid TV, kita rehat dulu sejenak. Kangen palsu. Coba inget nggak? Banyak yang bilang, wah kangen kajian, kangen masjid, kangen menuntut ilmu. Tapi nyatanya, setiap hari yang ditonton YouTuber makan alias mukbang gitu kan. Pamer rumah, bongkar masalah dalam rumah, konten prank alias ngerjain orang. Nggak jelas, nggak penting gitu kan. Malahan jadi host watch party. Sementara kajian ustadz-ustadz didengar sambil lalu, ditinggal makan, ditinggal minum, ditinggal nongkrong, bahkan ditinggal tidur. Coba, kebayang gak tuh? Tapi giliran update status bilangnya, kangen, rindu. Kenyataannya, kangen kita palsu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali dalam pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Ustadz, ana ada pertanyaan Ustadz. Ya. Tentang kemewahan itu sendiri Ustadz. Dalam syariat Islam itu bagaimana batasan dikatakan suatu hal itu mewah Ustadz? Mewah pada satu tempat dengan tempat yang lain, satu zaman dengan zaman yang lain, itu standarnya adalah off. Insya Allah. Al-'adatu muhakkamah. Ini salah satu kaidah fikih.
yang mengatakan bahwa adat istiadat itu bisa menjadi tolak ukur untuk menetapkan sebuah hukum bila memang tidak ada hukum yang pasti. Ya, maksud saya tidak ada tolak ukur di dalam dalil yang pasti untuk menghukumi sesuatu tadi. Contoh, antum dikatakan berbakti pada orang tua antum itu seperti apa? Nah, beda antara berbakti pada orang tua antara orang yang kerja di kota dengan yang di desa. Contoh yang lain, kita mau menikah, mahar yang pas itu seberapa? Beda antara gadis desa dengan gadis kota. Beda antara gadis yang lulusan SMP, SMA dengan yang S1, S2. Ya. Begitu juga kemewahan pada satu daerah dengan daerah yang lain, satu masa dengan masa yang lain bisa beda-beda. Kita bisa bertanya kepada ahli ilmu setempat. Bila kita ingin menetapkan sesuatu itu sebagai sesuatu yang bermewah-mewahan atau tidak. Begini, pertama bedakan antara mewah dengan bermewah-mewahan. Ya. Mewah bagi orang yang penghasilannya kecil, ya, tidak begitu mewah bagi orang yang punya penghasilan besar. Misal orang yang menggunakan handphone, anggaplah yang kameranya udah 4. Ya. Bagi orang yang pendapatannya kecil, ya itu sudah mewah. Dia dengan kamera 1 pun udah cukup. Jadi kalau kamera 4 itu mewah baginya. Ada juga hal yang di daerah manapun itu sesuatu yang mewah. Ya. Contoh mobil mewah. Ya. Kalau kita sebut merek Mercy, BMW, Lamborghini. Kayaknya antum taruh dimanapun itu sesuatu yang mewah. Rumah miliaran. Itu antum taruh dimanapun itu sesuatu yang mewah. Contoh yang lain adalah merek khusus baju. Ya. Louis Vuitton. Ya, LV. Apa yang orang suka beli ya? Hermes. Ya, tulisannya Hermes. Ya. Bukan Nasir Hermes ini, Hermes. Ya. Yang tasnya bisa sampai 2 miliar. Ngucapinnya susah aja. Antum taruh dimanapun itu sesuatu yang mewah. Maka menggunakan seperti ini yang tidak layak bagi seorang penuntut ilmu. Jadi kalau ditanya apa standarnya mewah atau bermewah-mewahan, orf. Dan kalau antum tidak tahu orfnya seperti apa di satu tempat, antum bisa bertanya kepada ahli ilmunya. Ya. Kita lanjutkan lagi di poin yang berikutnya. Tinggal sedikit. Poin yang ke-11, menghindari keributan. Jagalah diri dari keributan dan pertengkaran. Kekeliruan kerap muncul saat terjadi keributan. Menghindari keributan yang dimaksudkan oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid ini maksudnya adalah kita menghindari orang bertikai, ribut tentang suatu masalah, bila kita di situ datang dan tidak menyelesaikan masalah, bahkan nambah-nambahin masalah. Tapi kalau misalnya ada orang ribut rumah tangga, kemudian mereka mengadu, kita masuk, mencemplungkan diri ke dalam masalah mereka dengan mendengarkan kedua belah pihak karena kita punya kapasitas untuk menyelesaikan, ini beda lagi. Yang dilarang di sini adalah nggak ngerti apa-apa, ikut masuk dalam keributan dan pertikaian dan justru menambah kekacauan. Yang sering anak lihat adalah sebagian ikhwan yang penuntut ilmu di media sosial sering sekali ribut. Ya. Lanjut 12. Poin yang ke-12, perhatian. Hiasilah diri dengan sikap perhatian. Perhatikan saat sedang berbicara. Apa yang dibicarakan dan apa dampaknya. Berhati-hatilah dalam memilih diksi dan ungkapan. Jangan menyulitkan diri dan seolah-olah pintar. Perhatikan cara memilih kalimat yang tepat dalam sebuah diskusi agar bisa menyampaikan maksud dengan tepat. Perhatikan juga ketika seseorang bertanya sehingga bisa memahami pertanyaan sesuai dengan maksud si penanya dan tidak muncul hal yang ambigu. Harus ada perhatian sebagai penuntut ilmu. Misalnya memperhatikan saat kita sedang bicara, apa topiknya dan apa dampaknya kalau kita bicarakan. Ada pepatah mengatakan likulli maqam maqal.
di sebagian tempat ada pembicaraan yang tepat. Ada pembicaraan yang bisa dibicarakan di sebagian tempat dan waktu yang tepat. Ada sebagian pembicaraan benar, tapi karena waktu dan tempatnya tidak tepat, jadi tidak tepat. Di mana sebagian orang justru salah tangkap. Ya. Misal kita baru dakwah di satu masjid, baru hari pertama, yang dibicarakan sudah masalah bid'ah atau adat istiadat orang setempat, maka tentu akan membuat orang antipati. Ya. Ada kalanya kita menunda pembicaraan, bukan untuk menutupinya, tapi menunda sampai waktu yang pas. Gitu. Dan sebagian orang mau berdakwah karena yang dia pertama kali pelajari adalah tentang jenggot dan isbal. Pergi ke satu tempat yang didakwakan itu jenggot isbal, jenggot isbal, jenggot isbal. Yang lebih penting seperti tauhid, jadinya di nomor 2 kan. Mungkin karena memang tidak memahami dengan baik. Akhirnya orang ketika mendengar dia yang diomongin jenggot isbal, isbal apaan sih? Ini loh celananya gini. Orang bisa antipati. Masalah yang jauh lebih penting seperti sholat, seperti bertauhid. Akhirnya orang malas dengarnya. Ya. Karena awalnya dibuka dengan pembicaraan yang mungkin benar, tapi tidak pas waktu dan tempatnya. Perhatikan diksinya, pilihan katanya. Nah, misal kita ngomong di kampung, nggak seperti ngomong dengan orang di kota. Ya, penggunaan bahasa asing terutama. Seperti antum ingin ngisi kajian, ya, terutama teman-teman yang menjadi muallimin, muallimat. Teman-teman juga yang mengikuti Mufid Islamic Academy. Ketika nanti antum sudah terus mengikuti kajian ini, terus bertambah ilmu antum, lalu antum ingin berdakwah. Dilihat juga antum dakwah kepada siapa. Antum sudah bisa baca kitab. Pertama kali antum dakwahin semua langsung baca kitab. Kadang-kadang ada sebagian orang awam yang ketika dibicarakan dengan bahasa asing langsung gak nyambung. Padahal kalau mungkin dia mau sabar dengar Indonesianya, paham dia. Tapi kitanya juga sebagai dai harus sabar. Ada kalanya kita mungkin seperti Anda ya, kadang dicemooh sebagian penuntut ilmu. Oh itu ustadz yang kalau ngisi selalu bahasa Indonesia. Nggak ada baca kitabnya. Jangan-jangan nggak bisa baca kitab. Kita sabar aja dengan omongan orang seperti itu. Karena yang penting kita paham, kita dakwah kepada siapa. Dengan gaya dan metode seperti apa. Harus menyesuaikan mad'unya. Ya. Waktu anak kerja dulu, manajer anak pernah bilang gini. Berbicara dengan kadar yang paling minim di kalangan audiens Anda. Audiens Anda yang paling minim misalnya penangkapannya segini, ya jangan bicara segini. Karena dipastikan ada orang yang nggak paham. Begitu. Maka hati-hati, misalnya antum bisa bahasa Arab, mungkin ada kalanya direm dulu. Yang penting maksud kita di awal-awal dakwah itu tersampaikan. Yang terakhir, tekun dan teliti. Poin yang terakhir, yakni poin yang ke-13, tekun dan teliti. Hiasi diri dengan sifat ini, terutama dalam menghadapi hal-hal yang penting, seperti dalam proses belajar. Siapa yang tekun, niscaya akan berkembang. Kita kalau belajar secara tekun, insya Allah akan semakin berkembang dari sisi keilmuan. Sebagian orang itu ada yang belajar tapi kurang tekun. Ya, belajarnya lompat-lompat. Makanya teman-teman, khususnya peserta atau mahasantri di Mufid Islamic Academy, ini baru awal, level 1, baru beberapa pertemuan. Bila antum mengikutinya tidak tekun, maka ya saya yakin berhenti di tengah jalan. Dan berhenti di tengah jalan, akhirnya antum kembali lagi kayak dulu. Lompat sana, lompat sini. Belajar ini nggak selesai, belajar situ nggak selesai. Sini bukunya baru setengah, skip lagi. Belajar sini bahasa Arab, belum apa-apa, berhenti. Akhirnya ilmu nggak ada yang betul-betul dapat sepaket. Jadi sebuah paket ilmu di dalam diri kita untuk kita ajarkan juga kepada orang lain. Gitu. Belajarlah dengan tekun dan bersabar terhadap proses belajar menuntut ilmu yang mungkin lama, yang mungkin kok tidak seperti yang kita mau. Mungkin itu ada pertanyaan sebelum ditutup. Bagaimana tipsnya Ustadz? Atau mungkin tips dari Ustadz untuk kita para penuntut ilmu ini agar kita senantiasa semangat, kemudian tips agar kita tekun dan teliti Ustadz, sehingga kita dapat belajar secara kontinu begitu, agar tidak putus di tengah jalan. Nomor 1 itu adalah target. Ini menurut Ana ya. Apa yang antum inginkan dari suatu perbuatan?
targetnya antum taruh di mana, itu akan menentukan langkah-langkahnya. Kalau kita dulu habis lulus SMA, antum kuliahnya apa? Kuliahnya teknik perminyakan. Perminyakan. Apa yang antum inginkan dari perminyakan? Kenapa antum tidak ngambil aja misalnya ilmu budaya? Antum punya target kan? Saya mau jadi seorang engineer. Saya mau kerja di sebuah perusahaan petroleum, gas. Saya ingin kaya. Saya ingin punya rumah di komplek elit. Saya mau gitu kan? Iya kan? Artinya target seperti itu membuat antum akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Coba dulu teman-teman kita satu sekolah misalnya mau jadi, antum mau kuliah di mana? Oh, aku mau kuliah di UGM. Ambil apa? Kedokteran. Kenapa dia mau kuliah kedokteran? Karena dia tahu ada target di sana. Apa yang mau dicapainya? Kekayaan. Kayak kalau jadi dokter, insya Allah nggak miskin. Gitu. Akhirnya dia berusaha keras untuk belajar dan mencapai apa yang dia inginkan. Jadi kalau antum bertanya apa caranya, apa tipsnya, maka anak katakan pertama kali target antum itu dirumuskan dulu. Antum mau ngapain? Ini ya, sangat beda antara orang yang belajar untuk dirinya sendiri dengan orang yang belajar untuk dirinya dan ingin menyampaikan kepada keluarganya, temannya, tetangganya, dan orang-orang di sekitar. Effort yang akan keluar itu beda. Gitu. Semakin bagus visinya, tujuan pencapaiannya, insya Allah akan semakin berusaha tekun dalam menjalankan proses belajar. Mungkin ini dulu. Silakan ditutup. Jazakallahu khairan. Demikian teman-teman untuk episode kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.